Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologis mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi yang beranggotakan Husnur Rohmah, Findah Humairatul Walidah, Raza Kurnia Dewi, Radin Sakila Haigil, dan Clarissa Herdianti Putri. Untuk teman-teman dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri yaitu suatu keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi jiwa pada seseorang, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu dalam merasakan kebahagiaan dan kemampuan diri seseorang secara positif, menurut Derajat tahun 88. Lalu, kesehatan mental juga merupakan terwujudnya keserasian yang sesungguh-sungguhnya antara fungsi dari kewajiban serta terciptanya penyesuaian diri di antara manusia dengan dirinya, serta lingkungan yang berlandaskan keimanan, serta ketakwaan yang bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia maupun akhirat, menurut Hasnelli tahun 2014. Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi seorang yang memungkinkan berkembangnya seluruh aspek dalam dirinya, baik fisik, intelektual, serta emosional yang optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain, yang dimana selanjutnya manusia mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Berikutnya, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prevensi gangguan psikologis. Prevensi gangguan psikologis sendiri memiliki 3 macam, yaitu prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Untuk yang pertama yaitu prevensi primer, yaitu usaha kesehatan untuk mencegah timbulnya gangguan psikologis. Prevensi ini bersifat proaktif dan diarahkan pada populasi, jadi bukan hanya sekedar untuk perorangan saja. Kemudian prevensi primer berupaya untuk mengurangi angka kasus-kasus baru. Dan untuk prevensi ini harus dilakukan secara tegas oleh penegak hukum. Kemudian ada prevensi sekunder. Untuk prevensi ini digunakan untuk menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan psikologis. Digunakan juga untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit serta meminimalkan konsekuensi yang terjadi. Prevensi ini berupaya untuk menurunkan angka gangguan dalam populasi. Yang terakhir yaitu prevensi tersier, yaitu usaha rehabilitas awal yang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Prevensi ini untuk menurunkan derajat disabilitas karena gangguan tersebut. Kemudian prevensi tersier berfokus pada reduksi lebih lanjut tentang komplikasi yang berkembang dari suatu gangguan. Next. Selanjutnya adalah faktor risiko dan faktor protektif dari gangguan psikologi. Faktor risiko adalah segala sesuatu yang mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Faktor risiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaian kesehatan mental. Kemudian ada faktor protektif. Faktor protektif merupakan karakteristik pada individu dan lingkungan yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku bermasalah serta bersifat melindungi dari gangguan kejiwaan. Cara-cara yang digunakan dalam faktor protektif adalah dengan cara positif, misalnya berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental berfokus pada kesehatan mental positif dan
sebuah tujuan, intinya adalah untuk membangun psikososial yang kuat, sumber daya yang berkompeten, dan membentuk lingkungan yang mendukung. Salah satu kerangka pencegahan yang paling banyak digunakan di bidang kesehatan mental dengan membedakan 3 jenis pencegahan yang dikemukakan oleh Kaplan 1964, yaitu pencegahan primer, ditunjukkan untuk mengurangi kejadian gangguan jiwa pada semua jenis dalam suatu komunitas. Pencegahan sekunder untuk mengurangi prevalensi gangguan dengan mengurangi durasi. Yang ketiga, pencegahan tersier untuk mengurangi gangguan yang mungkin timbul akibat gangguan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.